Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar Anas Radio yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita di acara Boom. Di acara Boom yang diadakan setiap hari Rabu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Masya Allah, di sini kami menggantikan teman-teman Ruh Anas. Perkenalkan, nama saya Abu Hafsah yang akan memandu jalannya acara bersama Andri Masa. Baik, sebelum itu kami ingin memberikan informasi jadwal-jadwal seputar kajian yang ada di Radio Anas secara live. Mulai dari hari Senin, yaitu acaranya 30 menit belajar adab bersama Ustaz Rizky Habibullah Ta'ala dengan kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Waktunya adalah setengah 6 pagi. Kemudian terus menerus dari hari Senin sampai hari Kamis 30 menit belajar adab. Kemudian ada lagi di hari Selasa juga, yaitu untayan nasihat untuk keluarga muslim itu jam 20 bersama Ustaz Naim. Dan yang pokok adalah pada hari ini, yaitu pada hari Rabu Oktober 2013 jam 9 kami memandu jalannya Bincang Usaha Mandiri bersama Bang Andri Masa. Masya Allah, pada kali ini aku sebutkan bahwasannya sekarang adalah tanggal 26 Zulqa'dah 1434 Hijriah yang bertepatan dengan pada tanggal 2 Oktober 2013. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sapa motivator kita yang sangat semangat. Kita langsung saja untuk menyapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andri. Walhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah, Anas dalam keadaan sehat. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bang Andri, kita akan masuk tema pentingnya inovasi dalam bisnis. Waktu dan tempat kami persilakan, Bang Andri. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik para pendengar Anas Radio, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun berada, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Walhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita anugerah ya, badan yang sehat, dan tentunya yang lebih penting daripada itu, hati yang sehat, di mana kita bisa berjumpa dan selalu semangat untuk mempelajari agama kita, di mana agama kita ini, ilmu agama kita adalah merupakan ukuran bagi kebaikan hidup kita dunia ini dan hidup kita nanti kelak. Nah, barakallahu fikum. Al-Abu Hafsah, subhanallah. Pada pertemuan hari ini beliau untuk pertama kalinya menjadi moderator acara Bincang Usaha Mandiri
di pertemuan ke-61 di hari Rabu 26 Zulqa'dah atau bertepatan dengan 2 Oktober 2013. Subhanallah para pendengar Anas Radio, sungguh dalam ilmu soft skill itu yang namanya latihan itu begitu penting. Karena kalau kita memiliki sebuah ilmu atau kita menginginkan terjadi pengembangan diri pada hidup kita, maka kita butuh untuk melatih diri kita. Nah, butuh untuk melatih diri kita. Termasuk dalam konteks berkomunikasi. Maka subhanallah, barakallahu fikum. Nah, Anas Radio ini adalah tempat atau wadah bagi kita untuk bersama-sama, belajar bersama. Nah, salah satunya berlatih berkomunikasi. Nah, termasuk Bang Andri sendiri, Abu Umar. Nah, di setiap pertemuan insya Allah akan selalu menyemangati para pendengar Anas Radio dalam konteks bisnis dan dalam konteks pengembangan diri. Subhanallah, sehingga kalau perlu, nah, semakin banyak para ikhwan seperti saudara kita yang mulia ini, Abu Afro, itu semakin bagus. Semakin sering berkomunikasi, semakin bertambah tingkat kepercayaan diri. Dan sungguh nantinya ujungnya akan penuh kemanfaatan bagi dirinya sendiri, dan tentu ujungnya adalah kemanfaatan bagi dakwah kita, dakwah Islam, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Baik para pendengar. Ya. Alhamdulillah. Bang Andri, sebelumnya ya, kami belum sampaikan, mohon maaf untuk para pendengar Anas Radio yang dirahmati Allah. Kami belum menyampaikan mau dikirim kemana pertanyaan-pertanyaan itu semua. Mungkin kami akan menerangkan sekilas tentang pengirimannya kemana, Bang Andi, sebentar. Ya. Para pendengar Anas Radio yang dirahmati Allah, silakan kirim pertanyaan Anda seputar materi ke kotak suara@anasradio.com atau ke Yahoo Messenger Anas Radio atau PIN BB 2633310D atau melalui Skype untuk bicara langsung dengan motivator kita Bang Andri Masa Hafizahullah Ta'ala, dan WhatsApp 0813 1785 4974. Baik Bang Andri, untuk melanjutkan kami persilakan. Iya, alhamdulillah, jazakallah khair al-ahbab di Jakarta. Barakallahu fikum para pendengar Anas Radio. Pada materi ke-61 Zoom kali ini, kita akan berbagi bersama, belajar bersama tentang sebuah judul yang menarik, yaitu tentang pentingnya inovasi di dalam sebuah bisnis. Pentingnya inovasi di dalam sebuah bisnis. Nah, kita ingat di pertemuan yang telah lalu, kita membahas ya tentang bagaimana menggali skill entrepreneur, menggali keterampilan berwirausaha dari dalam diri kita. Di mana menggali kemampuan entrepreneur itu pada diri seseorang harus dia memiliki 3 unsur. Jadi unsur yang pertama adalah mindset, unsur yang kedua adalah knowledge, unsur yang ketiga adalah attitude. Jadi unsur bila seseorang ingin menjadi pengusaha yang handal secara teknis itu ada 3. Yang pertama adalah mindset, para pendengar Anas Radio. Jadi mindset ini adalah cara berpikir seorang entrepreneur. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang pekerja, tentu kita harus memiliki cara berpikir seorang pekerja. Kalau kita ingin, ya kan, subhanallah, kalau kita ingin menuntut ilmu agama, nah kita harus dibekali kan cara berpikir menuntut ilmu. Maka kita harus belajar adab-adab dan etika menuntut ilmu sebelum mengambil ilmu itu sendiri. Nah, kembali ke dunia usaha, dunia bisnis, dunia para pengusaha, maka sama. Setiap orang yang ingin memasuki dunia entrepreneur, ya, harus memiliki cara berpikir entrepreneur. Secara teknis, mindset entrepreneur itu kita sudah katakan ada beberapa poin. Yang pertama, dia harus ya memiliki kreativitas dalam pikirannya. Memiliki kreativitas. Yang kedua, action oriented. Dan yang ketiga, nah ini, pembahasan ini yang ingin disampaikan pada pertemuan ke-61 sekarang. Seseorang yang memiliki mindset entrepreneur, dia harus mempunyai ya jiwa inovasi. Dan mempunyai keterampilan inovasi. Ya, keterampilan membuat hal-hal yang baru di dalam bisnisnya.
Nah, sehingga bisnis itu tidak monoton. Bisnis itu selalu menarik. Ya, bertambah hari, bisnis. Dan tentunya dirinya itu bertambah menarik. Maksudnya menarik apa para pendengar Anas Radio? Menarik konsumen kita. Ya. Jadi konsumen kita itu selalu tertarik untuk hadir dan akhirnya membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, ini dia inovasi di dalam bisnis. Baik, barakallahu fikum ya. Jadi dia merupakan bagian dari cara berpikir entrepreneur yang namanya inovasi di dalam bisnis. Lalu Bang Andri, Ma'asa Abu Umar, barakallahu fikum, apa yang disebut dengan inovasi? Nah, memang inovasi ini banyak sekali para pakar-pakar dari dunia usaha yang mencoba untuk mengartikan arti inovasi. Jadi banyak sekali arti inovasi itu sampai ya, di negara kita undang-undang di negara kita memiliki makna motivasi, makna inovasi. Ini Bang Andri ambil kan ya sebagai sumber. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sumbernya undang-undang negara kita, ada itu di nomor 18 tahun 2002. Katanya inovasi itu adalah sebuah kegiatan. Nah, sebuah kegiatan atau proses hasil penelitian. Ya, jadi bisa sebuah penelitian. Jadi penelitian itu bukan hanya bisnis saja. Mungkin sebuah penelitian ilmu pengetahuan, penelitian eksak, ya enggak? Dan yang semisalnya ilmu sosial atau ilmu pengetahuan alam dan yang semisalnya. Bisa juga dia pengembangan. Ya. Bisa juga perekayasaan. Jadi hal-hal yang diperbaiki dari sebuah produk, ya, atau sebuah jasa atau sebuah ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan sesuatu penerapan secara praktis. Nah, secara praktis. Baik itu menerapkan ilmu pengetahuan yang baru atau menerapkan ilmu pengetahuan teknologi yang ada pada sebuah produk atau proses produksi. Nah, itu pengertian inovasi dari undang-undang negara kita. Nah, memang agak ribet ya para pendengar Anas Radio. Subhanallah, kalau pengusaha awal itu, waduh, ini maknanya bingung untuk dicerna. Tetapi sederhananya para pendengar Anas Radio kaum muslimin dimanapun berada, ya, sederhananya inovasi itu adalah sebuah ciptaan baru. Nah, itu aja. Sebuah ciptaan baru, apakah bentuknya materi, ya, tangible atau intangible, bentuknya materi, ya, atau bukan materi, jadi bisa pelayanan, yang dia memiliki nilai tambah. Nah, nilai tambah manfaat yang signifikan, ya, baik itu dirasakan oleh berbagai golongan masyarakat. Nah, itu bisa juga corporate, bisa juga masyarakat, perusahaan, bisa juga masyarakat. Begitu ringkasnya. Jadi sebuah ciptaan-ciptaan baru bisa bentuknya materi atau bentuknya non materi yang dia memiliki nilai tambah, mempunyai nilai manfaat. Nah, ini kata kuncinya. Jadi inovasi itu tidak hanya sekedar ciptaan baru. Ya, banyak orang bisa membuat sebuah rekayasa produksi atau membuat produk yang baru dalam bisnis, tapi tidak mempunyai nilai manfaat. Ya, nilai manfaatnya begitu kecil atau tidak memiliki manfaat sama sekali. Ya, sehingga ketika ditawarkan ke masyarakat, ke publik, ya dalam 1 hari atau 2 hari, ya akhirnya produk itu tenggelam kembali, tidak diterima di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi kata kunci inovasi ini selain adalah sebuah ciptaan baru, dia harus memiliki nilai tambah. Ya, new value. Ya, nilai tambah yang kata kuncinya signifikan. Jadi signifikan itu selalu mengikuti arus perubahan dan kebutuhan di masyarakat. Ya, karena ada juga ternyata sebuah inovasi ini dia misalnya kita bikin bisnis, kita membuat sebuah produk yang baru yang menurut kita. Nah, kadang-kadang banyak pengusaha ini kata dia, ini saya sudah, Bang Andri Abu Umar, saya sudah membuat sebuah produksi baru ini, inovasi yang baru. Nah, menurut dia bermanfaat. Tetapi ketika diletakkan di tengah-tengah masyarakat, ditawarkan ke sebuah kelompok bisnis, ternyata masyarakat tersebut tidak menerimanya karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak mengikuti perubahan yang ada di masyarakat. Barakallahu fikum. Ini ringkasnya, ya mudahnya kita memahami inovasi. Jadi inovasi itu sebuah ciptaan bisnis. Sekali lagi, ini udah yang keberapa kalinya diulangi. Sebuah ciptaan baru, untuk materi atau tidak, yang memiliki nilai tambah secara signifikan yang diterima oleh publik atau masyarakat.
Barakallahu fikum. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau kita berbicara tentang inovasi, kita berbicara tentang beberapa hal. Jadi kalau para pendengar anak radio adalah seorang pengusaha atau calon pengusaha, baik muda atau sudah berpengalaman di dunia bisnis, kalau kita berbicara inovasi, kita berbicara pada 5 aspek. Ya. Jadi kita bisa mengangkat kualitas inovasi kita itu pada 5 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek produk. Jadi aspek produk atau jasanya. Jadi kita melakukan sebuah hal yang baru pada produk yang kita jual. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang kita lakukan pada yang namanya inovasi itu adalah pada jasanya. Nah, pada jasa. Jadi bisa produk, bisa jasanya. Nah, jasa yang menyangkut di sini, nah bisa juga salah satunya dia termasuk pada yang namanya pelayanan. Nah, maka ada istilah dalam dunia bisnis itu yang disebut dengan service excellent. Service excellent. Pelayanan prima, para pendengar Anas Radio. Maka inovasi itu tidak hanya sekedar pada produk. Ya, inovasi. Jadi kita harus membuat hal-hal yang baru pada yang namanya pelayanan. Biasanya pelayanannya seperti ini, ya enggak? Nah, subhanallah. Lalu kita rubah pekan depan menjadi pelayanan yang lebih baru. Nanti kita bahas. Ya, ini namanya jasa atau pelayanan. Lalu yang ketiga adalah pada proses produksi. Jadi pada produknya, yang kedua pada jasa atau pelayanan, yang ketiga pada proses. Ini proses ini penting juga. Barakallahu fikum. Lalu yang keempat adalah manusianya. Nah, subhanallah. Jadi manusianya ini barakallahu fikum ya. Manusia ini juga penting untuk diinovasi. Ya enggak? Makin ke hari, ya enggak, baik dia direkturnya, manajemennya, karyawannya, atau tim salesnya, itu harus melakukan perbaikan-perbaikan menjadi yang lebih baik. Jadi tidak hanya ternyata inovasi itu pada produk. Produknya boleh bagus, tapi subhanallah ternyata manusianya tidak berkualitas. Ya, yang menjualnya tidak berkualitas, tidak melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, melakukan hal-hal yang baru untuk melakukan komunikasi terhadap produk yang sudah bagus tersebut. Akhirnya terjadi yang namanya blunder. Ya, produknya bagus, tetapi tidak diterima konsumen. Mungkin salah berbicara. Ya, mungkin salah bersikap. Ya, wallahu alam bisa jadi salah satu di antara hal tersebut. Ya, atau yang selainnya. Dan yang terakhir adalah lingkungannya. Nah, lingkungan ini penting. Jadi kalau bahasa kita lingkungan ini bisa jadi tempat, ya barakallahu fikum. Misalnya kita membuat usaha soto ayam. Mungkin para pengusaha yang awam berpikir, Bang Andri Abu Umar, mungkin yang namanya inovasi produk itu soto ayamnya yang kita baguskan. Soto ayamnya kita kasih apa, yang kita kasih nama yang bermacam-macam, kita kasih rasa yang apa, misalnya rasa soto ayam rasa ini, soto ayam rasa ini, soto ayam rasa ini, atau namanya, subhanallah. Ternyata lingkungannya tidak diberi inovasi. Ya, kita kadang-kadang lihat ya. Kita lihat sebuah usahanya bagus. Tapi gerobaknya Masya Allah, ya nggak, kurang enak dipandang. Ya. Atau kita membuka sebuah kaki lima atau sebuah restoran. Restorannya kurang enak dipandang. Subhanallah, agak sedikit kotor, kurang rapi, menata tempat bisnis. Sehingga subhanallah, akhirnya produk yang katanya soto ayamnya enak, tetapi konsumen itu gara-gara sudah melihat orangnya begini, sudah melihat tempatnya begini, kok rada kumuh, tidak bersih, subhanallah, tidak tertata dengan baik. Akhirnya, subhanallah, nah ketika sudah makan soto ayam kita yang enak itu, bisa jadi yang kedua, yang ketiga, mereka tidak mau datang lagi. Karena ternyata, subhanallah, kualitas inovasi kita hanya bertumpu pada yang namanya produk. Tetapi, tidak memperbaiki hal-hal yang tadi Bang Andri sebutkan. Nah, jadi sekali lagi, ya jangan lupa, yang namanya kualitas dalam kita memperbaiki, menciptakan hal-hal yang baru, atau dalam bahasa kita menginovasi sebuah bisnis, itu ingat, ya aspeknya ada 5. Aspek yang pertama adalah pada produk. Nah, ini produk ini tolong diperbaiki nih ya. Ya, produk. Nah, jadi kalau yang namanya produk itu ya, kita berbicara zat dari produk. Jadi kalau misalnya kita berupa barang, nah mulai dari yang pertama rasanya, kalau dia usahanya makanan kan, ya nggak. Lalu yang berikutnya adalah bentuknya, atau lebih keren dengan istilah kemasan. Apalagi hari ini
bisnis di era sekarang ini adalah bisnis kemasan. Kemasannya harus diperbaiki. Nah, orang-orang berlomba mengemas bisnis. Ya, seperti kita lihat produk-produk yang di lapangan ya, di supermarket atau minimarket, seperti orang jual air. Orang sekarang itu kan bukan jual air, tapi jual kemasan. Ya, airnya mah sama semua. Tapi dia membuat sebuah kemasan yang baru. Botolnya direkayasa, dibuat gaya baru, tutupnya yang baru, ya enggak? Mungkin lekukan-lekukannya, atau desainnya, atau warnanya, atau tulisannya, dan yang semisalnya. Nah, ini namanya menginovasi bisnis kita pada aspek produk, para pendengar Anas Radio. Lalu yang kedua, kita ulangi lagi, adalah pada aspek pelayanan. Ya, pada aspek jasanya. Nah, bagaimana kita melayani orang? Nah, aspek pelayanan ini kalau kita bahas, ini lebih banyak lagi. Aspek yang pertama dalam yang namanya menginovasi sebuah jasa dan pelayanan itu, yang pertama yang harus kita inovasi adalah akurasi dan ketepatan waktu dalam jasa dan pelayanan. Nah, ini kadang-kadang ya nggak? Bisa jadi produk kita enak, tapi buatnya lama. Jadi soto ayam kita ini enak, tapi dibuatnya sampai 20 menit atau setengah jam. Langsung kan yang namanya orang itu kan kalau datang kan pengennya cepat ya. Ini kan lumrah, alamiah. Ya. Tetapi ternyata di warung soto ayam kita itu, ya di warung bakso kita itu, ternyata bikin baksonya aja setengah jam. Yang bikin baksonya mesti dicari dulu kemana-mana. Ya, misalnya. Atau mencari apa misalnya. Ya enggak? Atau kuahnya belum panas. Nah, ini kan jadi masalah bagi konsumen. Subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, ini tolong, ini namanya pelayanan. Akurasi dan ketepatan waktu. Lalu yang kedua, para pendengar Anas Radio, ya, yang berikutnya adalah barakallahu fikum. Nah, kualitas pelayanan ini adalah kesopanan dan keramahan pelaku bisnis. Ini penting ya. Ya, kita lihat kan, ada para pelaku bisnis itu cuek, ya enggak? Mungkin kepedulian yang kurang, perhatian yang kurang, ya enggak? Udah senyumnya susah, ya enggak? Sudah enggak kasih salam, ya enggak? Terus kalau bertanya menu sama kita itu mungkin matanya nggak lihat kita. Ini kan masalah ini. Ya, bagaimana mungkin seseorang disebut berinovasi pada pelayanan, tapi, barakallahu fikum, faktor-faktor seperti ini tidak diperhatikan. Maka kita pun harus memberikan perhatian kepada yang namanya inovasi, yang inovasi jasa dan pelayanan. Lalu yang berikut adalah proses. Nah, ini proses ini penting ya. Maka ya kita tidak heran kita melihat banyak usaha-usaha besar sekarang proses produksinya itu ditampakkan kepada kita. Dan proses produksinya ditampakkan kepada kita. Misalnya kita lihat kita lihat sekarang ada contoh ya. Kan proses produksinya. Kita ambil produk misalnya Jeko. Misalnya seperti itu. Itu kan proses produksinya diperlihatkan kepada publik. Jadi betul-betul mereka itu ingin meyakinkan kepada publik bahwa proses produksi barang saya ini, donat saya ini, subhanallah, betul-betul sangat berkualitas. Ya enggak? Betul-betul prosesnya sangat mumpuni. Nah, subhanallah, sangat higienis kalau bahasa kita. Luar biasa kan? Dia diperlihatkan. Dan ini menjadi sebuah kesan yang menarik bagi konsumen. Nah, ini sebuah inovasi luar biasa sekali. Si owner dari produk Jeko ini misalnya, kita kasih contoh ini baru satu ya. Subhanallah. Nah, maka luar biasa apa efeknya kepada masyarakat? Masyarakat berbondong-bondong. Mereka tidak hanya sekedar ingin membeli si produk tersebut, tapi kadang-kadang kita lihat mereka pengen melihat bagaimana proses produksi yang ada di usaha tersebut. Subhanallah. Barakallahu fikum. Maka ini sebuah inovasi juga. Ya, di dalam proses produksi. Lalu yang berikutnya para pendengar Anas Radio, pada aspek yang keempat, inovasi itu pada aspek manusianya. Maka subhanallah, sumber daya manusia ini begitu penting ya. Begitu penting. Maka kita harus mentransformasi berbagai faktor-faktor kualitas bagi sumber daya manusia. Nah, subhanallah. Nah, yang pertama tentu ya, faktor kualitas pada manusia ini adalah, Masya Allah, yang pertama adalah pada kompetensi. Nah, ini kompetensi dasar ya. Jadi kalau misalnya dia seorang koki, tentu dia harus bisa memasak dengan betul. Ya. Maka kita harus cari orang yang punya kompetensi yang jelas, yang sesuai dengan bidang kerja yang kita miliki. Nah, ini ya. Nah, lalu yang berikutnya, ya, ini berhubungan dengan bagaimana cara bersikap dan berkomunikasi kepada orang lain. Nah, ini penting ini ya. Sehingga
menginovasi itu, ya, manusia itu juga menginovasi cara dia bersikap. Nah, cara dia menawarkan, cara dia berbicara. Nah, mulai dari kan, tadi yang Bang Andi Abu Umar katakan, mulai dari bagaimana senyum kepada konsumen, ya, menyapa konsumen dengan baik, lalu bagaimana cara bertanya, ya enggak? Cara bertanya itu kan penting kan? Lalu bagaimana mengulangi pertanyaan, mengulangi menu. Nah, kalau di usaha restoran seperti itu kan, subhanallah. Nah, lalu menegaskan itu adalah skill-skill berkomunikasi yang harus dimiliki oleh manusia yang dia ingin bergelut di dunia bisnis. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan, inovasi pada lingkungan. Ya, bisa jadi terkadang produk kita itu mungkin biasa-biasa aja, tetapi kita rekayasa. Nah, kita ciptakan hal-hal yang baru pada lingkungan kita, pada tempat, ya, pada suasana tempat, pada gerobaknya kalau usaha kita gerobak, atau pada hal-hal yang menyangkut lingkungan sekitarnya. Mungkin kadang-kadang bisa jadi ada orang itu senang ke usaha kita gara-gara parkiran. Ya, jadi usaha kita, masya Allah, parkirannya rapi, ya enggak? Parkirannya juga menarik, ya enggak? Tidak susah parkir. Bisa jadi kan ada konsumen itu dia tidak mau datang ke usaha kita gara-gara parkirannya susah, ya enggak? Nah, misalnya dia membandingkan, daripada makan bakso di sana, lebih baik makan bakso di sana. Sama-sama enak, tapi parkirannya enak yang sebelah sana. Lebih nyaman parkirnya, subhanallah. Nah, bisa jadi seperti itu para pendengar Anas Radio. Kenapa? Karena dia ini, pengusaha ini, dia baik melakukan inovasi dalam masalah-masalah yang menyangkut lingkungan sebuah produk. Nah, baik itu tempat dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Nah, ini aspek-aspek inovasi di dalam bisnis. Berarti kalau kita sudah mendengar 5 aspek motif inovasi ini, baik produk, pelayanan, proses, manusia, dan lingkungan, berarti subhanallah, inovasi itu sangatlah penting dan sangatlah berperan dalam dunia bisnis. Sangatlah berperan dalam dunia bisnis. Subhanallah. Maka, apa yang disebut inovasi sebuah produk itu berhasil? Nah, inovasi sebuah produk itu disebut berhasil bila dia memiliki beberapa ukuran-ukuran. Ya enggak? Ada ukuran-ukuran para pendengar Anas Radio. Ya. Ukuran yang pertama adalah ukuran performa namanya. Nah, ukuran performa ini kinerja, unjuk kerja. Jadi subhanallah, kadang-kadang ya walaupun sudah kita latih, ya enggak, si manusia ini bisa jadi kan, yang namanya manusia, ya subhanallah, ada naik, ada turun, mungkin semangatnya cuma semangat 2 jam, lalu yang berikutnya menurun. Maka inovasi ini ukurannya yang pertama adalah performa dari seseorang. Ya, jadi bagaimana seseorang itu memberikan optimalisasi penampilan terbaik, ya, produk ini, dan kapan. Nah, durability-nya, daya tahannya. Kadang-kadang ketika kita menginovasi kan, inovasi sebuah produk itu tidak bertahan lama para pendengar Anas Radio. Ya, karena setiap produk itu berbeda-beda. Kita lihat kan, ada yang subhanallah inovasi sebuah produk ternyata bertahan cuma 3 bulan. Ada yang walhamdulillah bertahan sampai 1 tahun. Ada yang bertahan lama. Maka kita lihat sebuah perusahaan, usaha yang hebat itu melakukan inovasi secara terus-menerus. Jadi artinya para pendengar Anas Radio, inovasi itu bukan menyangkut hal yang sifatnya jangka pendek, tapi jangka panjang. Maka inilah ciri entrepreneur, mindset entrepreneur. Entrepreneur itu berpikirnya pakai otak kanan, bukan otak kiri. Ya, otak kiri itu adalah otak yang dia instan. Jadi kalau pengen sukses itu instan. Nah, maka kalau ada pengusaha yang dia ingin sukses cuma dalam 3 hari, ingin sukses, ingin kaya raya tiba-tiba 1 jam kemudian, subhanallah, ini otak kiri namanya, dominannya. Artinya, subhanallah, ingin instan, ya nggak bisa seperti ini. Subhanallah, barakallahu fikum, ya nggak. Nah, maka kita harus melakukan perbaikan pada kreativitas kita itu secara terus-menerus. Belajar itu setiap hari. Dan ini cocok juga dengan subhanallah kehidupan kita di dunia, ya, ketika kita belajar ilmu agama dan kita beribadah, beramal dengan ilmu kita dan berdakwah, semuanya membutuhkan kesabaran. Ya, tidak bisa langsung menjadi alim dalam 1 atau 2 hari. Membutuhkan waktu yang panjang. Dan subhanallah kita sudah tahu perkataan para ulama kita, ya enggak?
Tidak bisa dengan badan yang santai. Maka subhanallah, barakallahu fikum. Nah, ini sama keadaannya pada banyak hal, termasuk pada kehidupan bisnis kita. Tidak bisa kita instan ingin sukses meraih sesuatu. Tapi butuh kesabaran dan butuh durability, butuh daya tahan. Butuh daya tahan. Bisa jadi inovasi bisnis kita ini, pada baik itu produk maupun pada manusia, kita coba ke lapangan, bahkan dari saya sudah bikin inovasi. Ternyata dalam 3 hari, produk saya ini tidak disukai oleh konsumen. Karena mungkin apa begitu. Nah, jangan putus asa para pendengar anak radio. Ingat kata kuncinya tadi. Ya enggak? Daya tahan. Seorang yang ingin, ya enggak, bisnisnya sukses, ya dia harus memiliki mindset entrepreneur. Ya, di mana mindset entrepreneur itu kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Setelah kreativitas, action oriented dan inovasi, apa yang keempat dan yang kelima? Maksudnya, subhanallah, yang keempat adalah berani gagal. Nah, ini jadi bukti. Orang yang berinovasi itu harus siap gagal, para pendengar anak radio. Kadang-kadang kita sudah berinovasi capek-capek, ya. Bisa jadi kita sudah berinovasi, kita sudah menyiapkan rencana hal yang baru pada usaha kita 2 tahun. Ternyata 2 tahun mempersiapkan sesuatu, ternyata subhanallah dalam 3 hari konsumen tidak menerima. Apa kita berputus asa? Jangan pernah menyerah para pendengar anak radio. Terus bersemangat, kaum muslimin dimanapun berada. Langsung segera berinovasi kembali. Apa yang kurang? Jadi ketika kita menawarkan sebuah produk, ketika konsumen tidak terima atau tidak suka, yang harus kita lakukan adalah kita bertanya kan? Kita menganalisa. Apa yang jelek dari produk kita? Apa yang jelek dari sumber daya manusia yang kita miliki? Apa yang jelek dari pelayanan kita? Kan begitu. Subhanallah, kita tanya, oh ternyata memang ini tuh bagus Pak, ya, memang bentuknya sudah bagus, tapi rasanya kurang manis, loh kan? Nah, kita catat kekurangannya, subhanallah, kita perbaiki terus, berinovasi secara terus menerus. Jadi inovasi itu jangka panjang, subhanallah. Barakallahu fikum. Maka sama, kita pun belajar menuntut ilmu agama kan kadang-kadang ada kejenuhan ya, maka kita pun harus kreatif dalam belajar. Kita harus melakukan inovasi dalam menuntut ilmu. Inovasi itu adalah teknik belajarnya. Mungkin pada satu hal kita jenuh, mungkin kita pakai cara yang lain kan. Mungkin di tempat ini jenuh, kita pakai tempat yang lain kan begitu. Barakallahu fikum. Nah, ini yang harus kita lakukan. Maka yang namanya inovasi ini, ya, inovasi ini subhanallah sangat berguna dan bermanfaat bagi orang subhanallah yang dia memiliki kemampuan berinovasi dengan baik. Nah, terutama dalam konteks yang kita bicarakan adalah dalam konteks bisnis. Subhanallah, barakallahu fikum. Ya, nah ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini yang pertama, nah, performa. Nah, ukuran yang berikutnya setelah performa dan durability, setelah kinerja dan ketahanan, ya. Yang berikutnya adalah perceived quality, kualitas yang dirasakan. Nah, ini penting ini. Jadi inovasi itu ukurannya bukan ukuran kita para pendengar anak radio. Ukurannya adalah konsumen kan? Subhanallah, kualitas yang dirasakan konsumen. Maka ketika kita sudah menelurkan sebuah soto ayam rasa baru, atau empek-empek rasa baru, atau donat rasa baru. Nah, ketika kita tawarkan kepada konsumen itu, kita ambil feedback. Kita ambil respon dari konsumen. Bagaimana Pak donat saya? Enak nggak donat saya ini? Nah, kita ambil kan? Dan kita lihat berapa lama. Ya, donat ini bisa bertahan loh. Kualitas ini bisa dirasakan oleh konsumen. Ya. Apakah dirasakannya cuma 2 hari? Nah, subhanallah. Sehingga kita terus melakukan evaluasi terhadap inovasi produk kita tersebut. Subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini penting sekali melakukan inovasi. Dan jangan lupa, inovasi itu ukurannya berhubungan dengan banyak hal. Berhubungan dengan kinerja, ya enggak? Berhubungan dengan daya tahan kalau manusia itu orangnya, lalu daya tahan waktu, berapa lama inovasi produk itu diterima di masyarakat, cepat atau lambat, ya enggak? Nah, lama atau tidak, kan begitu. Lalu yang berikutnya kualitas yang dirasakan, dan hal-hal yang misalnya kesesuaian dan kehandalan. Ya, jadi kesesuaian, maka artinya, nah subhanallah, bisa jadi cara kita berinovasi itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Maka kita pun harus melakukan meninjau ulang, mengevaluasi, mengkonformasi, mengkonfirm. Subhanallah, produk kita tersebut. Jangan-jangan produk kita yang kita lempar ke lapangan itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka
Subhanallah para pendengar Anas Radio, ini penting sekali. Subhanallah, seorang pengusaha melakukan inovasi itu dengan ukuran-ukuran yang tadi Bang Andri, Abu Umar sudah sebutkan. Barakallahu fikum. Nah, ini sebagai lemparan pertama dari materi bagaimana subhanallah pentingnya inovasi di dalam bisnis. Saya kembalikan kepada moderator kita yang luar biasa, Al-Abu Hafsah, hafizahullah. Mangga. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Bang Andri Madza. Jadi tadi telah dipaparkan bagaimana kita berbisnis dengan benar dan baik. Terus yang teringat dari Ana adalah bahwasanya tadi inovasi adalah sebuah ciptaan baru yang memiliki nilai tambah. Tentunya yang signifikan. Dan di sana juga diterangkan bahwasanya inovasi jasa terkait dengan ada 5 hal, aspek terhadap produk, jasa, proses produksi, terkait juga dengan SDM-nya, kemudian tempat. Seperti itu Pak Andri ya? Iya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik para pendengar Anas Radio, rahimani rahimakumullah. Kita menanti pertanyaan nih dari Anas Radio. Baik, setelah datang pertanyaan Ustaz, kita baca sebentar Ustaz. Dari Suflis di Rawabuaya Ustaz. Bang Andri, saya saat ini masih jadi pegawai. Apa ada inovasi-inovasi kalau sebagai pegawai ya? Demikian Ustaz, tafadhol. Iya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Acuplis ya ini ya namanya ya, di Rawabuaya. Barakallahu fikum. Baik, saat ini saya menjadi pegawai. Apakah ada inovasi kalau kita sebagai pegawai? Subhanallah, barakallahu fikum. Baik para pendengar Anas Radio. Jadi tadi kita sudah sebutkan kan arti dari inovasi. Di mana inovasi itu ringkasnya adalah dia ciptaan-ciptaan baru, ya. Ciptaan-ciptaan baru yang sifatnya materi atau tidak, non materi atau jasa ya, yang memiliki nilai tambah. Nah, secara signifikan di tengah-tengah masyarakat. Maka kalau kita subhanallah sebagai seorang ya pekerja atau karyawan di sebuah tempat, nah tentu ukurannya adalah yang pertama tempat tersebut. Ya, tempat di mana kita berada. Sehingga kita melakukan perubahan-perubahan hal-hal yang baru itu bermanfaat pertama sekali itu bagi tempat kerja kita. Karena sebelum ke masyarakat, di tempat kerja dulu. Karena tentu, ya seseorang yang dia berbisnis, karena kan kalau kita berbisnis itu kan subhanallah, ya berbisnis itu kan mandiri ya. Ya enggak, dimana kita jadi usaha atau wira swasta, ya kita tidak ada bos, nah bosnya kita sendiri. Tapi beda kalau kita menjadi pegawai, kita bekerja di tempat orang, ya. Apalagi, ya di mana yang namanya pegawai ini, apakah itu PNS atau karyawan swasta dan misalnya, kita memiliki sistem yang begitu besar, ya. Mungkin punya teman satu tim, ya enggak. Mungkin kita punya anak buah, ya enggak. Atau kita punya atasan, kan begitu. Maka yang pertama kita harus memahami yang pertama kali itu aturan-aturan main. Ya. Nah, aturan main inilah para pendengar Anas Radio yang dia menjadi bingkai bagi kita, menjadi batasan, batas atas, batas bawah, batas kiri, batas kanan. Sehingga di mana boleh atau tidaknya kita berinovasi, kan begitu. Ya. Jadi kita tahu aturan main kita dulu. Aturan main kita ketika kita bekerja di tempat orang. Sebab kita tidak boleh kita berinovasi, subhanallah, barakallahu fikum, berinovasi yang ternyata tidak diizinkan oleh karyawan kita. Ya, misalnya contoh yang sederhana, ya enggak? Misalnya kita pakai seragam saja, subhanallah. Ya itulah resiko namanya kita bekerja di tempat orang. Memang kita bekerja di tempat orang ini beda konteksnya dalam konteks bisnis para pendengar Anas Radio, subhanallah. Ya, maka subhanallah kalau kita bekerja di tempat orang kita ada aturan di tempat tersebut. Ya, misal yang sederhana kita ambil contoh, ya aturan seragam. Ya tentu kan kadang-kadang hari Senin yang namanya PNS ada seragam ini. Yang hari yang Selasa ada seragam ini. Hari ketiga ada seragam ini. Nah subhanallah. Nah kalau misalnya kita melakukan inovasi yang pada bingkai yang tidak diperbolehkan pada aturan di tempat tersebut. Maka ini inovasi yang namanya tidak bermanfaat. Bahkan bisa menjadi mudarat.
bagi dia dan bagi orang-orang yang ada di lingkungan dia. Nah, dalam konteks yang kita bicarakan, ini namanya bukan inovasi yang kita inginkan. Karena tadi definisi inovasi apa? Adalah yang dia memiliki nilai tambah. Memiliki nilai tambah yang bermanfaat ya. Jadi kita bicara ini dalam konteks yang positif. Memiliki maslahat. Yang maslahat itu pun harus pada hal-hal yang signifikan. Benar ya? Signifikan itu mengikuti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi kalau bahasa kita customer. Nah, kalau kita seorang pegawai, nah customer kita yang pertama dalam ilmu bisnis manajemen itu adalah pemilik kita awal, itu ownership kita, bos kita, direktur kita, manajer kita. Maka sebenarnya ini yang harus kita lakukan. Barakallahu fikum. Nah, sama. Nah, kalau kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka barakallahu fikum kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pada hal-hal yang seperti itu kita mulai berinovasi. Nah, ini keliru. Nah, misalnya kita sholat 4 rakaat zuhur, kita tambah jadi 7. Nah, itu tidak boleh. Ya enggak? Atau sholat 4 rakaat zuhur kita kurangi jadi 3 rakaat, jadi zuhur jadi 3 rakaat. Ini pun tidak boleh. Nah, maka dia melanggar bingkai dan batasan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada seorang pegawai. Sama pegawai ini. Jadi, inovasi ini yang pertama kita pahami dulu aturan-aturan. Maka setelah kita pahami aturan-aturan, kita lakukan komunikasi kepada atasan kita untuk bahasanya menanyakan tentang aturan tersebut. Mana yang boleh kita lakukan inovasi, mana yang tidak boleh, kan begitu? Mana yang tidak boleh? Kita tanya sama bos kita. Nah, kalau di PNS kita tanya kepala bagian kita, kepala seksi kita, kepala biro kita, kepala divisi kita, manajer kita, GM kita, atau direktur kita. Kita tanya kepada mereka, ya enggak? Pak, kalau soal pakaian, boleh nggak saya? Masya Allah, seperti ini, misalnya gitu. Saya lakukan seperti ini. Ya, kalau misalnya hari ini pakai batik, boleh nggak kalau saya pakai baju koko misalnya? Kan itu kan butuh berkomunikasi. Ya, butuh berkomunikasi. Nah, jadi itu, ya, inovasi-inovasi kita sebagai karyawan bekerja di tempat orang, pahami dulu aturan main. Nah, jadi kalau dalam agama kita harus berilmu dulu. Subhanallah. Lalu kita lakukan komunikasi. Kita komunikasikan sehingga kita mampu menerjemahkan aturan-aturan main sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baru ya ketika kita bekerja di tempat orang. Nah, subhanallah. Nah, kalau ternyata aturan-aturan di tempat itu mengikat saya. Subhanallah. Ternyata malah tidak memberi kebebasan kepada saya. Sulit saya beribadah dengan baik. Nah, kalau subhanallah kalau terjadi sampai seperti itu, ya enggak, atau malah banyak ya keharaman-keharaman, larangan-larangan yang harus saya lakukan, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti ini ya, subhanallah. Maka kita tidak bisa ya melakukan inovasi. Maka barakallahu fikum kita harus ya cari tempat yang lebih baik. Maka subhanallah itulah gunanya acara bincang usaha mandiri. Maka subhanallah barakallahu fikum enak kita itu menjadi pengusaha ya. Ya, dengan kita menjadi pengusaha, kita menjadi orang yang mandiri. Tidak terikat dengan siapapun. Tidak punya bos, ya, di mana bosnya adalah diri kita sendiri. Ya, maka subhanallah, entrepreneur yang baik itu adalah tidak hanya sekedar bebas uang ya, bebas waktu, ya enggak? Subhanallah. Tapi bebas juga dia menyampaikan ide-idenya. Nah, subhanallah, bebas dia juga berinovasi. Namun tentu berinovasi yang kita inginkan di sini di atas bingkai syariat agama kita, karena kita ini ya enggak, subhanallah. Ya, semua orang di dunia ini pada dasarnya adalah hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu Abu Hafsah barakallahu fikum wallahu a'lam. Ya. Jazakumullah khairan Bang Andri Masa. Kita ada pertanyaan kembali Bang Andri Masa nih dari Optik Geleng, Koja Jakarta Utara. Bang, inovasi itu apa selalu hubungannya dengan menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada? Kalau misal kita tiru dalam modifikasi bisa disebut inovasi? Enggak, Bang. Saya mau berinovasi dalam jualan makanan burung. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Wah, senang ya saya mendengar pertanyaan seperti ini. Barakallahu fikum. Jadi Al-Ah Optik Geleng di Koja, Jakarta Utara. Subhanallah ya, pertanyaan banyak dari Jakarta ini. Jadi, apakah inovasi itu selalu hubungannya dengan hal yang baru yang belum ada? Jawabannya tidak. Ya, maka inovasi itu sifatnya banyak. Ya. Jadi inovasi itu sifatnya adalah sesuatu yang pure, ya enggak? 100% sifatnya dia adalah hal yang baru. Ya subhanallah. Tapi subhanallah ada yang dia sifatnya campuran.
sifatnya adalah variasi, dan kombinasi pada hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Karena para pendengar Anas Radio, Al-Ah Opik Geleng, Hafizahullah dimanapun berada, semoga Allah menjaga dan merahmati antum sekeluarga. Jadi, hari ini itu, ya nggak, yang namanya produk bisnis, dari ujung rambut sampai ujung kaki, produknya itu sudah ada di lapangan, di masyarakat. Kan begitu. Jadi hari ini itu kalau seseorang muslim atau seorang manusia ingin membuat sebuah usaha apa aja itu sudah ada sekarang. Ya nggak? Di negeri kita ini, di dunia ini kan, usaha apa aja sudah ada kalau bahasa kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Itu yang disebut dengan inovasi. Dan kalaupun inovasi itu disebut pure 100%, sebenarnya inovasi yang muncul yang baru itu pun pasti dari hasil pengkajian, penelitian, analisa dari produk itu ada kan itu. Dari produk-produk yang sudah ada. Subhanallah. Maka kalau misalnya kita lihat contoh nih, misalnya kita lihat perusahaan otomotif, mobil dan yang semisalnya. Misalnya mobil Toyota mengeluarkan merek baru, ya, atau perusahaan mobil Honda mengeluarkan merek baru. Honda Brio misalnya, ini yang sekarang ini ya. Ini maaf ini bukan promosi, ini cuma kita buka kasusnya. Ya sebenarnya kalau dikatakan Honda Brio ini adalah produk yang baru 100%, maka tidak bisa juga kita katakan 100%. Kenapa? Mungkin di perusahaan tersebut bisa jadi ini adalah hal yang baru. Ya. Tetapi di tempat yang lain, ini kan sudah ada. Ya. Mobil yang seperti ini sudah ada sebelumnya dan banyak. Kira-kira begitu. Maka tidak bisa kita katakan 100%, ya enggak? Atau lebih, atau murni. Murni 24 karat, ini adalah produk yang baru. Oh tidak, para pendengar Anas Radio. Tentu ini adalah sebuah kombinasi. Ya, hasil penelitian ya enggak, yang dilakukan sehingga terciptalah hal-hal yang baru. Begitu kira-kira. Maka betul nggak Bang Andri Abu Umar? Misalnya kita tiru dan modifikasi, apakah bisa disebut inovasi? Bisa, asal ya, Masya Allah, kita tidak hanya sekedar meniru. Karena ada orang ini, dia meniru itu betul-betul meniru blast gitu. Ya enggak? Meniru tidak ada perbaikan. Meniru tidak ada modifikasi. Subhanallah. Tapi barakallahu fikum, betul-betul kita memodifikasi kan? Subhanallah. Nah, sehingga terjadilah sebuah produk yang lebih berkualitas, ya enggak? Layanan jauh lebih baik, prosesnya, sistem dari produk tersebut jauh lebih baik daripada yang kita tiru tersebut. Jadi jawabannya bisa. Ya, tidak harus dia 100%, boleh dari hasil kita melihat atau mendengar produk orang lain, lalu kita modifikasi dan jadilah sebuah inovasi yang baru setelah kita proses di sekian waktu. Lalu yang berikutnya saya mau berinovasi dalam jualan makanan burung. Ya. Nah tadi Bang Andri bilang, Al-Ah Opik Geleng ya, yang namanya inovasi itu tidak harus produk. Mungkin makanan burung itu aja. Ya. Kan mungkin makanan burung itu aja. Tidak bisa kita kasih, tiba-tiba kita inovasi makanan burung, kita kasih makan besi atau beton, ya nggak? Wah, bisa mati burung tersebut. Bukan itu yang dimaksud tadi. Ya. Aspek inovasi ada 5. Mungkin produknya tidak berubah, tetapi kan bisa pada pelayanan. Ya. Maka banyak orang mungkin di luar sana, para produsen makanan burung, mereka banyaknya menunggu bola. Nah, kita lakukan jemput bola. Maka proses pelayanannya yang kita inovasi. Ya, kita lakukan delivery service, ya enggak? Atau kita datangi para konsumen, kita datangi orang-orang yang suka memelihara burung, ya. Kita datangi komunitas-komunitas para penjual burung dan para konsumen burung, kan begitu. Nah, ini namanya inovasi. Jadi inovasi itu bukan hanya pada produknya saja. Karena produknya tidak bisa diinovasi lebih dahsyat lagi misalnya. Nah, maka pada hal-hal yang lain, pada pelayanan atau pada manusianya atau pada lingkungannya, subhanallah. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, wallahu a'lam. Baik. Masalah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Bang Andri Masa. Jadi seperti Bang Andri Masa yang lalu telah disebutkan bahwasannya itu kita harus punya trik ATM Bang Andri ya, seperti kemarin disebut amati, tiru, dan modifikasi. Seperti itu Bang Andri untuk Bang Opik. Nah, kemudian kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya Bang Andri, yaitu pertanyaan dari Bang Robert David Kaniago di Radio Dalam. Saya usaha di bidang kuliner. Saya ada inovasi bikin kue dari jengkol Bang. Setelah saya coba, banyak orang yang tidak minat.
mau coba saja mereka ogah, Bang. Terus bagaimana nyiasatin marketingnya, Bang? Tafadhol, Bang. Ya. Barakallahu fikum ya, alhamdulillah, Masya Allah, Al-Ah Robert Caniago di Radio Dalam, Jakarta lagi nih ya. Baik, ini saya usaha di bidang kuliner. Nah, inovasi dibikin kue dari jengkol, subhanallah. Nah, baik para pendengar Anas Radio, yang pertama, kita harus melihat, menganalisa dari pertanyaan beliau ini, hafizahullah. Yang pertama adalah produksi kan? Produksi ini. Ini adalah dari sebuah bahan yang dia tercitrakan di masyarakat. Nah, barang-barang yang menjadi bahan yang tercitrakan di masyarakat ini memang kita harus create, kita harus inovasi sebaik-baiknya. Dan tentu harus tadi disesuaikan dengan bagaimana penerimaan yang ada di masyarakat. Nah, contoh kayak jengkol. Jengkol kan adalah barang yang sangat bercitra, punya citra di masyarakat. Jadi artinya tidak semua orang suka jengkol, kan begitu? Ya. Dan apalagi jengkol ini adalah sesuatu yang kalau kita tanya orang awam, ya enggak? Orang awam itu kita tanya, ingat jengkol, ingat apa? Nah, itu maksudnya. Subhanallah. Barakallahu fikum. Ya, jadi kata kuncinya kita lakukan fact finding terlebih dahulu. Kita lakukan analisa pasar. Coba kalau para pendengar Anas Radio, kalau Bang Andri Abu Bar tanya, kalau ingat jengkol, sebutkan satu kata. Apa coba? Nah, mungkin banyak yang bilang, jengkol ingat bau, ya enggak? Jengkol ingat nggak enak, misalnya contoh begitu kan? Jadi citranya ini, nah makanan-makanan yang sifatnya seperti ini harus dikreat sebaik-baiknya. Subhanallah. Karena citra itu sudah masuk kepada pikiran masyarakat, persepsi masyarakat. Maka akhirnya yang namanya jengkol dibikin apapun akan seperti itu. Maka subhanallah, seorang pengusaha di bidang kuliner seperti ini, dia harus memiliki memiliki usaha yang 2, 3, 4 kali lipat lebih besar, pengorbanan lebih besar untuk meyakinkan masyarakat pada inovasi yang dia buat. Kan tidak sembarangan kan ya? Tidak sembarangan. Apalagi mungkin jarang kita dengar ada kue dari jengkol, subhanallah. Kue dari jengkol biasanya kue dari apa misalnya begitu kan? Kue dari ini, terus ini kue dari jengkol, barakallahu fikum. Maka ini memang butuh perjuangan. Al-Ah Robert David Caniago, kalau seandainya mau berbisnis di dunia seperti ini, artinya dalam bidang kue jengkol seperti ini, maka ini tolong kita cari sisi-sisi yang lain. Maka kalau bisa, nah ini Bang Andri memberi saran yang pertama, kita ambil sisi manfaat di jengkol. Ya gak? Jadi itu kuncinya. Kita tutupi mungkin kelemahan-kelemahan pada produk yang kita miliki, kita angkat keunggulan-keunggulan. Ya siapa tahu, masyarakat belum tahu apa manfaat memakan jengkol. Ya siapa tahu kan manfaat memakan jengkol. Dengan memakan jengkol bisa menguatkan badan. Misalnya, ya enggak? Dengan memakan jengkol kita bisa mengurangi kolesterol jahat. Ya siapa tahu kan? Nah, gitu kita cari, kita analisa. Kita tanya sama ahli jengkol dan yang semisalnya. Ini barakallahu fikum. Lalu kita tonjolkan kemanfaatan, karena kadang-kadang masyarakat itu kalau ya bisa jadi kan ada semua, subhanallah, sekarang kita lihat franchise air tebu kan. Iya. Mungkin air tebu itu dipikir masyarakat, wah ini sama aja kayak minum air gula. Tetapi ketika dipajang dengan baligo, dipajang dengan pamflet, dipajang dengan spanduk, manfaat-manfaat air tebu. Ternyata manfaat air tebu ini subhanallah, misalnya contoh seperti itu kan. Ya, ternyata luar biasa. Nah, Bang Andri juga ketika saya datang ke sebuah pasar atau mall atau plaza, tadinya saya tidak tertarik untuk minum air tebu. Tetapi ketika diberikan sebuah brosur, saya lihat manfaat air tebu 1, 2, 3, 4. Akhirnya tergerak saya itu. Tergerak untuk membeli air tebu. Subhanallah, barakallahu fikum. Nah, ini yang harus dilakukan oleh saudara kita Al-Ah Robert David Caniago atau siapapun yang berbisnis di dunia atau segmentasi bisnis seperti ini. Ya, seperti jengkol ini, barakallahu fikum. Maka kita harus cari kemanfaatan jengkol. Lalu mungkin kita cek juga, ya, apa customer ya. Siapa tahu, ya subhanallah. Ya, kita memiliki komunitas atau masyarakat, ya enggak? Ternyata ada komunitas yang suka jengkol, ya enggak? Sering makan jengkol setiap hari sekian, misalnya contoh seperti itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi kita harus persiapkan dulu yang namanya bisnis ini sebelum kita lancarkan inovasi pada kue tersebut. Lalu yang terakhir, setelah hal tersebut didapat, maka kita bikin kue yang semenarik mungkin. Ya. Sehingga subhanallah, barakallahu fikum, kita lihat para pendengar Anas Radio, ada orang-orang, ya, misalnya dia nggak suka makan cumi sama makan udang, contoh ya.
Nggak suka makan ikan-ikan laut lah, contoh. Ya nggak? Ternyata ketika ditanya, dia nggak suka karena dia melihat bentuknya itu asli. Bentuk asli cumi itu. Ya, bentuk asli cumi. Ternyata ketika di-create, ya, nah, si cumi ini dibuat sebuah makanan yang tidak bentuk cumi ya. Ya, ketika dikasih kepada si konsumen ini makan dengan lahap. Ketika selesai dia makan, ketika dikasih tahu, loh Anda ini tahu makan apa? Ini makan cumi sama udang. Kata dia terkejut. Ternyata dia itu tidak suka makan cumi dan udang. Ini ya, Bang Andri ambil contoh. Pada bentuknya yang langsung nampak kelihatan. Cumi dan udangnya, subhanallah. Tapi ketika sudah dilihat dalam bentuk, makanan yang sudah tidak nampak lagi, maka subhanallah, dan sudah hilang bau-bau amisnya, subhanallah, maka mau dia makan. Kan kita pernah bertemu mungkin saudara kita, atau adik, atau orang tua, atau misalnya, ya, mereka mau seperti, maka kita coba bikin kue jengkol, tapi subhanallah, mungkin bau jengkol ini udah nggak berasa lagi, ya nggak? Malah heran. Nah, ada pengusaha kue jengkol yang membuat kue sangat menarik, warnanya sangat menarik, tapi manis. Dan jengkol ini tidak berasa, tidak begitu di lidah itu. Barakallahu fikum. Tidak begitu pahit, dan ternyata jengkol kok jadi enak ya. Nah, kalau bisa membuat persepsi masyarakat seperti itu, subhanallah. Ya, ini seperti mendakwahkan jengkol kepada masyarakat. Masya Allah. Ya enggak? Yang tadinya, yang masyarakat mungkin tidak suka makan jengkol, bisa jadi. Ya enggak? Bisa jadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu wasilah yang pengusaha jengkol ini, bisa jadi. Ya enggak? Usaha jengkol ini bisa diterima di masyarakat kan? Nah, berarti ini inovasinya betul-betul luar biasa. Subhanallah, barakallahu fikum. Begitu Abu Hafsah. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Bang Andri Macam. Mungkin tambahan sedikit lagi untuk manfaat jengkol tuh ada Bang Andri Macam. Mungkin diantaranya adalah mengurangi dosa Bang Andri Macam. Oh tidak, kenapa begitu Bang Andri? Jadi begini Bang Andri. Jadi ketika ingin ngobrol, ternyata temannya itu bilang, antum mau sama pergi. Ayo ngomongin kalau tanpa jengkol, gila wakol, Bang Andri. Apa terlebih lagi zaman sekarang nih, Bang Andri. Ngomongin orang terus. Apalagi Ustaz, Bang Andri. Wah, dosa besar, Bang Andri. Nah, kalau dengan mungkin kasarannya makan jengkol sekali dua kali, berkurang mungkin dosanya, begitu, Bang Andri. Baik, mungkin kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya, Bang Andri. Dari Betty Mandailing, Tanah Karo, Sumatera Utara. Aku mau tanya, di daerahku ini banyak potensi bisnis yang bisa dikembangkan. Mohon tips-tipsnya agar aku bisa meyakinkan investor untuk memberi modal kepadaku. Tolong Bang, dibantu penjelasannya. Tafadhol. Barakallahu fikum ya. Baik, kepada saudaraku Berti, ya, hafizahullah, semoga Allah menjaga dan juga merahmati antum sekeluarga di sana di Tanah Karo, di Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini bertanya, di daerahku banyak potensi bisnis yang bisa dikembangkan. Nah, mohon tipsnya agar bisa meyakinkan investor untuk memberi modal. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan para pendengar Anas Radio. Yang pertama, sebelum kita berbicara apapun tentang yang namanya potensi produk atau potensi wilayah dan semisalnya, yang kita harus perhatikan itu adalah potensi diri kita sendiri. Nah, ini dia, ya kan? Potensi diri kita sendiri. Karena subhanallah, yang namanya bisnis, ini kuncinya adalah terpercaya. Ya, kuncinya adalah terpercaya. Makanya Nabi kita yang mulia Muhammad SAW telah memberi teladan kepada kita. Ya, di mana Nabi sebelum beliau menjadi pebisnis SAW, beliau sudah sangat terpercaya. Maka diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Maka kita harus menjadi orang yang terpercaya sebelum kita menjadi seorang entrepreneur. Ya, bahkan kalaupun kita tidak menjadi entrepreneur, kita bekerja, kita pun harus menjadi orang yang jujur dan terpercaya. Karena percuma ya, kita menyampaikan tentang bisnis, potensi bisnis. Tahu nggak Pak, daerah kami ini potensinya begini-begini. Tapi kita ini tercitra sebagai orang yang lebay. Tercitra sebagai orang yang tidak jujur. Tercitra sebagai orang yang terlalu berlebihan. Ya nggak? Maka tercitra sebagai orang yang mungkin banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Maka yang subhanallah,
Seperti ini bagaimana? Ya, orang seperti ini bisa meyakinkan investor kan? Ya. Bahkan yang terjadi menipu investor, kan begitu. Menipu investor. Maka ini saran ya dari Bang Andri. Yang pertama, coba perbaiki diri kita dulu. Ya, perbaiki diri kita. Nah, juga termasuk kemampuan-kemampuan yang sifatnya integritas pada diri kita. Ya, nah kemampuan bisnis kita. Ya, jadi kalau kita ingin berbisnis, tentu kita belajar juga ilmu bisnis ya. Ya, kita belajar juga ilmu bisnis dan ilmu cara mengkomunikasikan bisnis itu. Nah, kalau ini sudah tahapan yang pertama, ya dilakukan dengan baik, baru kita melihat potensi bisnis kita itu secara objektif. Ya, ingat kata kuncinya, secara objektif. Bukan hanya kata kita. Ya enggak? Kata kita, Pak, ini daerah kami ini wilayahnya potensi loh Pak, potensial loh Pak. Subhanallah. Ketika investornya lihat, apalagi investornya itu sudah berpengalaman. Ya, investor memang sudah berpuluh-puluh tahun di bidang tersebut. Nah, akhirnya kan kita tak terpercaya. Ya, menurut dia iya, menurut kita tidak. Menurut investor itu tidak. Maka kita pun harus betul-betul menggali potensi bisnis kita itu secara objektif. Ya, maka kita harus subhanallah mempelajari potensi bisnis kita. Kalau misal potensi itu potensi para wisata misalnya, kita lihat dulu betul nggak pantainya di daerah Sumatera Utara ini bisa dijual, ya nggak? Jangan-jangan pantainya nggak bisa dijual. Ya artinya pantainya tidak bisa diinovasi, ya nggak? Pasirnya jelek, tempatnya kumuh, ya nggak? Ternyata kurang. Jadi kan harus kita pelajari terlebih dahulu. Ya, misalnya apa barang-barang bisnisnya, ya misalnya barang-barang tradisionalnya, ya enggak, makanan-makanan khasnya, betul tidak? Karena kadang-kadang ada makanan khas itu yang dia cocok untuk kita sebut produk lokal, ya, untuk kita sebut produk lokal. Karena tadi kan, secara kualitas dia tidak bisa kita buat secara nasional, ya, atau mungkin ada susah kita, nah ada beberapa kriteria kan, sehingga ya, dia memang cocok dibuat apa namanya tradisional. Atau produk itu dia mungkin laku di tempat tertentu, tidak laku di beberapa tempat yang lain. Subhanallah, barakallahu fikum ya. Sering kita lihat kan? Nah, atau misalnya produk ini kalau kita bawa ke tempat yang lain, subhanallah, harus kita lakukan inovasi. Ya, sering kan Bang Andri sebutkan ya, gudegnya Jogja. Kalau gudeg yang betul-betul seperti yang ada di Jogja, di alun-alun Jogja itu, kita bawa ke Bandung. Orang Bandung nggak suka dengan rasa seperti itu. Subhanallah. Makanya gudeg Jogja yang laku di Bandung, itu adalah gudeg yang diinovasi rasanya. Lebih manis, lebih berkuah, ya nggak? Seperti gudeg Banda dan gudeg yang semisalnya. Misalnya juga, apa kita sebut, nasi rawon. Ya, rawonnya Surabaya. Ya, dengan rawonnya Bandung itu beda. Ya, subhanallah. Nah, kalau kita pindahkan murni 100% rawonnya Surabaya itu ke rawon Bandung, bisa jadi yang paling suka kayaknya orang-orang Jawa Surabaya saja misalnya yang sekitarnya. Iya nggak? Tetapi yang seperti saya ini, ya mungkin dia lidahnya tidak pas dengan rawon asli Surabaya. Tetapi harus diinovasi para pendengar Anas Radio. Ya, diinovasi rasanya, mungkin ditambah bahan-bahannya, ya nggak? Subhanallah. Mungkin hitamnya agak dikurangi, atau apalah misalnya seperti itu. Sehingga orang yang seperti Mbak ini, ya nggak, orang asli Bandung misalnya suka dengan nasi rawon Surabaya misalnya. Nah, ini contoh, ini bukti ya. Ini bukti yang namanya potensi bisnis itu sifatnya banyak. Ada yang dia sifatnya hanya locally. Ya, jadi ketika kita menyampaikan kepada investor, memang dia tidak bisa kita bawa. Ya, apalagi misalnya investor dari Jakarta dia menginginkan, bisa nggak produk ini kita bawa dari Medan menuju Jakarta misalnya seperti itu. Ya, ternyata tidak bisa. Ini kita harus lihat para pendengar Anas Radio, sifat-sifat dari namanya produk-produk bisnis. Makanya setelah kita mengetahui diri kita kenal dulu potensi. Maka tak kenal, maka tak sayang. Kita betul-betul memahami potensi bisnis yang kita tawarkan. Apakah itu produk atau itu jasa. Kan begitu. Dan yang berikutnya, ya sebagai tambahan, kita juga harus memahami apa keinginan dan kebutuhan dari investor yang memberikan modal kepada kita. Ya, jangan sampai ternyata tadi kan yang kita katakan, yang namanya inovasi itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Subhanallah. Maka tidak semua yang berpotensi itu kita sampaikan semuanya kepada investor. Ya subhanallah. Kita cari, kita pilih. Ya kita lakukan selektif. Ya kita lakukan seleksi pada produk-produk kita itu supaya bisa cocok kepada investor yang datang kepada kita. Karena investor itu kan jenisnya juga banyak. Begitu kira-kira jawabannya untuk saudaraku Berti di Mandailing di Tanah Karo, Sumatera Utara. Barakallahu fikum. Ya.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan Bang Andri. Kita langsung baca informasi saja Bang Andri dari Fulanah di Semarang. Bahwasannya ada info buat Bang Robert. Itu ada komunitas masyarakat yang menjadikan jengkol sebagai cemilan sehari-hari. Kalau tidak salah, di Kalimantan Tengah, coba di searching aja di Google seperti itu. Terus kita beranjak pertanyaan, bukan pertanyaan sebenarnya, ini menguji penyiar yang lagi kebingungan dan gugup seperti ini, Bang Andri. Yaitu dari Abu Kode di Makassar. Salam buat Bang Andri dan pembawa acara Anas Radio yang baru. Tetap semangat. Tularkan virus-virus entrepreneur ke pendengar Anas. Salam khusus untuk penyiar. Maksud anak pribadi Bang Andri. Jadi malu kita Bang Andri. Ya katanya presiden ini. Membuat kami tersenyum di pagi ini. So, Bang Andri coba dipaparkan dan ditutup. Tafadhol Bang Andri. Iya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Para pendengar Anas Radio kaum muslimin dimanapun berada. Nah, jadi Bang Andri ingin mengingatkan sesuatu. Ya, subhanallah. Ini yang dilakukan Anas Radio ini adalah sebuah inovasi. Ya. Kalau perlu inovasi seperti ini harus dilakukan setiap pekan, setiap bulan. Ya. Kita melatih jiwa-jiwa entrepreneur pada setiap ikhwan kita. Ikhwan ahlus sunnah, ikhwan salafiyin. Harusnya begitu kan? Subhanallah. Kalau perlu malah Bang Andri itu sangat ingin kalau perlu setiap pekan, ya enggak, moderatornya ganti-ganti atau ada yang menemani saya. Ya, ada yang menemani saya untuk melatih kemampuan komunikasinya, untuk melatih kepercayaan dirinya. Dan ini terbuka. Ya, kadang-kadang kita ini mentertawai orang lain belum tentu kita bisa. Betul tidak para pendengar Anas Radio? Ya, barakallahu fikum, ya enggak? Kita tertawa di ujung sana, hehehehe, ya enggak? Itu moderatornya lucu. Belum tentu ketika kita jadi moderator, kita bisa sebaik dia. Kan gitu. Wallahu alam ya. Allahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita. Ini yang pertama. Maka subhanallah, ini adalah inovasi dari Anas Radio dan Bang Andri sangat bahagia sekali hari ini. Iya, subhanallah Abu Hafsah bisa jadi moderator kita. Mudah-mudahan ya bisa menjadi lebih baik di kemudian hari dan tentunya subhanallah memberi perbaikan kepada dakwah dan tentunya kepada program-program Anas Radio secara khusus. Subhanallah. Nah, dan ini informasi dari Fulana di Semarang, subhanallah ya. Jazakallah khairan, jazakumullah khairan kepada ya beliau yang sudah memberi informasi, ternyata ada komunitas, betul kan? Jadi apa yang Bang Andri katakan itu coba kita teliti. Ternyata kadang-kadang ada komunitas-komunitas atau masyarakat-masyarakat tertentu yang memang menjadikan jengkol atau apapun makanan seperti ini menjadi cemilan sehari-hari. Nah, siapa tahu kita bisa belajar dari mereka. Nah, karena belajar itu tidak terbatasi oleh tempat dan waktu. Kita bisa belajar dari berbagai banyak kalangan, yang tentunya kalangan yang subhanallah yang baik, yang bermanfaat ya bagi kita, nah dan tentu bagi kaum muslimin secara umum. Lalu Abu Kode ya di Makassar, semoga Allah menjaga dan merahmati antum. Ini subhanallah. Ya alhamdulillah ya, kita ingin sekali virus-virus entrepreneur ini bisa ya masuk ke dalam setiap pendengar Anas Radio kaum muslimin ya. Khususnya lagi para ikhwan salafiyin sehingga mereka itu mandiri ya, mandiri secara bisnis dan subhanallah ketika mandiri secara bisnis, mereka juga mandiri secara waktu. Punya banyak waktu, ya enggak, untuk mereka menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat tentu ya, barakallahu fiikum, kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seorang entrepreneur, ya. Mereka adalah orang-orang yang subhanallah, ya enggak, yang punya banyak kemanfaatan, baik dari segi hartanya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan yang semisalnya dari mereka. Subhanallah. Maka dengan entrepreneur ya, harta yang lebih baik, harta itu bisa memberi kemanfaatan buat membantu dakwah, menolong kaum muslimin dan yang semisalnya. Ayo para pendengar Anas Radio, kita bercita-cita menjadi seorang entrepreneur. Nah, tidak hanya NATO, tidak no action, talk only, tidak hanya ngomong saja. Ayo, mulai sekarang kita bersemangat menjadi entrepreneur dan subhanallah khusus kepada penyiar Anas. Nah, ya enggak, subhanallah juga bertekad untuk memperbaiki
Nah, melatih komunikasinya sehingga betul-betul menjadi lebih berkualitas. Ya, jadi mungkin membuat kami tersenyum. Subhanallah. Ya, Bang Andri juga tersenyum. Ya, dari Bandung ini, barakallahu fikum. Namun senyumnya ini insya Allah kita letakkan di tempat yang positif. Ya, senyum kita bahagia, kita senang. Ya nggak? Nah, teman kita menjadi orang yang lebih percaya diri, menjadi lebih bersemangat, ya nggak? Menjadi lebih baik. Ya, dari ini bukti kita sayang kepada saudara-saudara kaum muslimin, lebih-lebih lagi sayang kepada saudara kita salafiyin. Begitu kira-kira pertemuan hari ini. Ya, pentingnya inovasi di dalam bisnis. Tidak hanya pada produk, tetapi juga jangan lupa pada pelayanan, pada proses, pada manusia, dan juga pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, kalau begitu, baru kita betul-betul telah melakukan inovasi secara optimal dan secara integralistik, secara menyeluruh. Tidak hanya tidak hanya parsial, hanya sebagian-sebagian saja. Begitu kira-kira, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada saudara kami, Abu Hafsah, yang luar biasa pada hari ini. Jazakumullahu khairan Bang Andi Masa atas motivatornya pada pagi hari ini. Kita mendapat banyak pencerahan dan masukan dari Bang Andi. Semoga kami di studio dan pendengar Anas Radio dimanapun antum berada bisa mengambil ilmu-ilmunya dan bisa menerapkan pada aktivitas bisnis kita. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung acara Boom, Bincang Usaha Mandiri. Dan terakhir tadi yang kami dengar adalah jangan kita natu. Jadi nggak bergerak dan hanya sekedar bicara. No action, talk only. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita kilas sebentar sedikit. Bahwasanya tadi adalah inovasi. Sebuah ciptaan baru yang memiliki nilai tambah. Di sana tadi diterangkan bahwasanya ada 4P. Kita harus persiapkan produk, promosi, price, dan place. Jadi tempat dan harga itu harus menyesuaikan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena waktu jualah yang memisahkan kita, maka acara ini akan kami tutup dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk sebelum itu kami informasikan kembali acara-acara Anas yang dengan khasnya yaitu dengan live di setiap harinya. Kami bacakan satu persatu. Di hari Senin sampai Kamis ada acara 30 menit belajar adab bersama Al-Ustadz Abu Rizki Abu Zakaria Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah Ta'ala. Kemudian pada hari Selasa ada untai nasihat untuk keluarga muslim bersama Ustaz Muhammad Naim LC pada jam 20.00. Kemudian pada hari Rabunya pada jam yang sama jam 20.00 bersama Al-Ustaz Sofyan Durai dengan judul 3 pertanyaan di alam kubur. Ada juga di hari Kamis yaitu pada jam yang sama pula 20.00 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Zulkarnain Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan problema muslim. Tanyakan saja semua permasalahan agama. Dan mudah-mudahan nanti bersama Al-Ustaz Zulkarnain berkenan menjawab dengan sempurna. Dan di hari Jumatnya adalah pada waktu yang sama pula hijrah hati menuju Allah, yaitu sebuah risalah Tabukiyah Ibnul Qayyim
yang dibawakan oleh Al-Ustadz Rizky Abu Zakaria Hafizahullah Ta'ala. Ditambah lagi kemudian di hari Sabtu jam 5:30, jam 4:30, 18.30, yaitu ada acara Dekemon, ngobrol asik anak pengajian bersama Angga Pujangga dan Kanda Asmara. Di waktu 20.00 jam 8 waktu Indonesia Barat ada Tazkiyatun Nafs Al-Jawabul Kafi Ibnul Qayyim bersama Al-Ustadz Abdul Muti Hafizahullah Ta'ala, Ustadz Abdul Muti Al-Maidani. Nah, yang terakhir adalah di hari Ahad. Di hari Ahad, insya Allah ke depan ada jejak nabiku dalam catatan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad bersama Abu Zur'ah. Dan di hari Ahad pula pada jam 20.00 ada pembahasan yang sangat bagus, yaitu adat budaya kaum yang hina, Masailul Jahiliyah, Syekh Muhammad Al-Tamimi bersama Ustadz Khalil Hafizahullah Ta'ala. Baik, demikianlah tadi acara dan jadwal yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.